Saya, Anissa Auliani, General Manager Badar TV, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Di sini, kami hadir bukan sebagai jelmaan ruang informasi yang hanya menampung, namun kami hadir sebagai wujud tempat ekspresi, jalur komunikasi, hingga wadah masyarakat untuk mengawasi para petinggi demokrasi dalam mengimplementasi aspirasi. Dalam kehidupan sosial, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apapun yang berkaitan dengan hajat hidupnya. Oleh karena itu, pers hadir sebagai lembaga kemasyarakatan yang dapat mencukupi kebutuhan informasi. Semoga tahun ini adanya pers bukan dijadikan sebagai wadah pendobrak eksistensi, melainkan sesuai dengan visi misi dalam menjawab kehausan masyarakat akan informasi yang digali dengan bobot berisi. Salam kemajuan untuk pers Indonesia. Salam persatuan dalam mewujudkan demokrasi dan kebebasan bersuara. Selamat Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional berkaitan erat dengan fakta sejarah tentang pentingnya peran wartawan dalam membangkitkan kesadaran nasional untuk menyulut perlawanan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Peran pers tersebut berlangsung secara terus-menerus setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 guna mewujudkan cita-cita para pahlawan pejuang kemerdekaan. Sebagai langkah penghormatan terhadap pers, pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Penetapan tanggal tersebut sesuai berdirinya organisasi pers pertama di Indonesia, yakni Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada tanggal 9 Februari 1945. Sejak penetapan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, berbagai kegiatan dalam rangka peringatan dan memeriahkan Hari Pers Nasional diselenggarakan semua profesi pers setiap tahunnya. Peringatan secara nasional dilaksanakan secara bergilir di tiap-tiap wilayah ibu kota provinsi se-Indonesia. Di wilayah Bekasi, peringatan Hari Pers Nasional ke-74 tahun 2020 dilaksanakan serempak. Semua profesi pers, baik tergabung dalam organisasi pers maupun independen, sepakat membentuk satu kepanitiaan Hari Pers Nasional Bekasi dengan mengangkat tema wisata budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Amelia Rasna kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi? Ya pemirsa, senang sekali akhirnya di pagi hari yang cerah ini saya dapat menjumpai Anda, tentunya pemirsa dalam keadaan sehat selalu. Begitu pemirsa yang ada di rumah maupun pemirsa yang sedang beraktivitas maupun bertugas. Nah pemirsa tentunya juga untuk tim Indonesia bagian saat ini pasti dalam keadaan sehat selalu. Nah pemirsa sebagai salah satu bagian dari pers Indonesia kami tetap patut bersyukur dan juga patut berbangga diri karena dapat memberikan kontribusi yang begitu luar biasa terhadap kemajuan pers di Indonesia ini. Ya pemirsa, masih ada yang ingat tidak ya dengan Hari Pers? Kira-kira perayaan Hari Pers Nasional itu jatuh pada tanggal berapa? Ya benar sekali, perayaan Hari Pers Nasional jatuh pada tanggal 9 Februari. Nah sebelum kami melanjutkan atau mengulas lebih banyak tentang Hari Pers Nasional, mari kita simak tayangan berikut. Dikutip dari jabar.kabardaerah.com, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ke-74 tahun 2020, sejumlah wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Bekasi melaksanakan rapat koordinasi sekaligus pembentukan kepanitiaan Hari Pers Nasional ke-74 tahun 2020. Rapat tersebut dihadiri sebanyak 18 orang perwakilan media dan organisasi pers di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan kesepakatan seluruh peserta rapat yang hadir, ditunjuk Doni Ardon dari media online mitranews.net sebagai Ketua Panitia Penyelenggara HPN ke-74, didampingi Suryono dari media online esaasakita.com selaku Sekretaris dan Ririn selaku Bendahara. Perayaan Hari Pers Nasional tahun ini akan mengusung tema kepariwisataan. Seperti apa rencana perayaan Hari Pers Nasional Bekasi 2020 yang akan digelar? Indonesia Pagi kali ini akan membahasnya bersama jajaran kepanitiaan yang telah dibentuk. Ya itu tadi dia pemirsa, informasi mengenai Hari Perayaan Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari nanti.
Nah, di Bekasi pun sudah dibentuk panitia perayaan Hari Pers Nasional, tentunya dengan perayaan yang begitu luar biasa dalam menyambut kontribusi bagaimana para pers di Indonesia itu berkembang. Nah, di Bekasi Raya ini sudah dibentuk panitia-panitianya, dan temanya itu pun unik sekali, yaitu berkaitan dengan kepariwisataan. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu panitia yang akan membentuk atau merayakan penyelenggaraan perayaan Hari Pers Nasional ini. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Doni Andok selaku Ketua Panitia Perayaan Hari Pers Nasional 2020 Bekasi Raya. Kemudian ada Bapak Raihan selaku seksi acara dalam perayaan Hari Pers Nasional ini. Ya, Bapak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana nih perasaannya dalam menyambut Hari Pers Nasional? Tentunya kita senang banget ya. Betul. Karena tanggal 9 Februari kita ulang tahun. Wow, keren. Ulang tahun yang Perayaan berapa nih, Pak? perayaan pekerjaan kita. Ya, kita. Iya. Yang ke-47. Ke-74 ya, Pak? 74 ya. 74 ya, di tahun 2020 ini. Ya, berbicara mengenai Hari Perayaan Pers Nasional ini, Pak, tentunya pasti dari setiap tahun ke tahun pasti ada yang namanya perbedaan. Perbedaannya itu salah satunya dengan perbedaan tema. Nah, Betul, tema betul. pada tahun 2020 ini apa, Pak? Tahun 2020 ini kita mengangkat tema peran pers dalam mendorong sinergi pengembangan wisata budaya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Wah, itu alasannya mengapa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa mengusung tema tersebut? Ya, jadi kepariwisataan dan kebudayaan ini adalah salah satu potensi daerah yang patut untuk ditonjolkan. Dan pada saat sudah ditonjolkan tentunya dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan dibangunnya wahana-wahana oleh pemerintah, oleh investor, oleh masyarakat juga gitu ya. Diharapkan nanti akan menumbuh kembangkan semangat pembangunan dari masyarakat tentunya untuk membangun Indonesia. Membangun Indonesia. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Raihan. Sebenarnya tujuan dari perayaan ini apa, Pak? Apakah hanya sekedar euforia untuk merayakan hari jadi 74 pers ini, atau mungkin ada alasan lain? Iya. Tentunya ini kita juga melihat memang tadi seperti yang disampaikan, Bekasi ini tidak hanya dikenal sebagai kota industri, Ya. tetapi juga punya, sebelum menjadi kota industri, punya budayanya sendiri, begitu ya. Kita tahu di Bekasi ada budaya Betawinya, ada budaya Sundanya, begitu ya. Ini bukannya tidak mungkin lambat laun akan terkikis. Nah, upaya kita di sini sekalian di Hari Pers ini juga untuk menjaga, merawat budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Khususnya nantinya tentunya dengan upaya menjaga dan merawat ini tentunya akan dijadikan sebagai semacam tombak pariwisata juga yang jadi andalan untuk Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi seluruhnya, begitu. Mengingat bahwa memang di Kota Bekasi itu banyak sekali warga dari migrasi ya, Pak, Ya. dan juga memiliki potensi wisatanya masing-masing. Betul. Sekaligus memperkenalkan untuk teman-teman yang dari kaum urban, begitu ya. Ternyata Bekasi itu punya Saung Anggon seperti itu, terus juga situs Buni dan lainnya ya. Gitu. Banyak situ Binong juga gitu ya. Banyak sebenarnya yang perlu diangkat, perlu dikenalkan kepada masyarakat Bekasi pada umumnya. Apalagi teman-teman dari luar Bekasi seperti itu. Iya, betul sekali, Pak. Nah, untuk dalam perayaan ini, Pak, siapa saja kah yang akan terlibat dalam perayaan Hari Pers Nasional ini? Ya, banyak ya Pak ya. Kita mengundang kurang lebih 1000-an. Terus juga dari teman-teman jurnalis sendiri gitu ya, ada 18 perusahaan lebih yang ada di Kabupaten Bekasi yang bekerja atau beraktivitas di Kabupaten Bekasi. Ada Kemudian ini apa? untuk Muspida juga ya. Semua organisasi wartawan juga. Semua organisasi Banyak, wartawan. iya. Apakah itu memang berasal dari Kota Bekasi aja, atau memang dari daerah Bandung, daerah Jawa Barat bisa ikut hadir? Bekasi Raya Ya ya. Bekasi Raya, bahkan per regional ya. Gitu. Mengingat memang kalau di Kota Bekasi kita punya banyak media massa, Tuh, media besar. termasuk Badar TV. Iya, ya. Ya, Seperti Bapak, itu. untuk tanggal acaranya nih, pemirsa penasaran juga, tanggal acaranya itu apakah tepat pada tanggal 9 Februari atau mungkin sebelum tanggal 9 Februari sudah dilaksanakan? Ya, jadi tanggal 9 Februari
kita ikut mendukung suksesnya Hari Pers Nasional tingkat nasional. Jadi kita ke Banjarmasin, tapi di wilayah Bekasi sendiri kita lakukan syukuran dan sedikit baksos loh. Ada potong tumpeng juga. Ada potong tumpeng. Ada saluran juga. Nah itu untuk syukuran dan potong tumpeng itu memang bisa ada tempatnya sendiri, lokasinya atau bagaimana Pak? Paling kita ngambil sekretariat ya. Iya, di sekretariat dulu. Nanti puncaknya di Geraha Pariwisata. Oh gitu. Nah mungkin untuk agenda acaranya bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak, sebelum menuju puncak, agenda acara pra-nya menuju hari puncak itu. Kasih acara? Untuk pra-nya ini kita tadi sudah disampaikan, nanti ada syukuran gitu ya, ada potong tumpeng, terus juga ada santunan anak yatim di Yayasan Al-Muamanah Tegalanas Jakarta Pusat. Terus juga bagi-bagi nasi bok untuk anak jalanan juga, ada sosialnya juga seperti itu. Terus juga nanti di puncaknya kita nanti ada mungkin nanti untuk puncak bisa kita jelaskan baiklah. Karena tentunya pemirsa juga pasti penasaran. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak setelah jeda pariwara berikut ini. Pers ibarat segelas air. Jika gelasnya kotor dan airnya bersih, dia kotor. Jika gelasnya bersih dan airnya kotor, maka dia tetap kotor. Maka yang sesungguhnya pers adalah gelas bersih, airnya bersih. Itulah perumpamaan pers yang sesungguhnya. Bagi saya, pers adalah pekerja ragam seni. Seni mencari berita, seni mengolah berita, seni menyampaikan berita, dan seni tak akan sampai pada penikmatnya jika tidak dipersembahkan dari hati. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama saya Amelia Ratna dan juga narasumber saya Bapak Doni Ardo serta ya pemirsa, berbicara mengenai Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari nanti akan bertepatan dengan Hari Pers Nasional akan mengangkat tema mengenai pariwisata. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya pers dengan pariwisata? Mari kita simak tayangan berikut ini. Informasi merupakan kebutuhan yang menjadi konsumsi publik. Tidak adanya informasi membuat manusia buta dengan keadaan sekitarnya. Penyebaran informasi secara luas tidak serta-merta dapat dilakukan. Hal ini memerlukan media penyebaran yang luas dengan perangkat yang berjalan dan terpercaya. Maka dari itu, pers menjadi jawaban atas kehausan publik agar dapat memperoleh informasi secara terus-menerus. Di Indonesia sendiri terdapat peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari. Pers hadir sebagai pembawa informasi dan mencukupi kebutuhan masyarakat yang mencakup seluruh bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, sosial, teknologi, kemanusiaan, hingga potensi wisata. Indonesia memang kaya akan sumber alam dan memiliki eksotika tersendiri di sejumlah wilayah. Hal ini menjadi daya tarik yang dapat ditonjolkan. Sayangnya, masih banyak keindahan alam yang dimiliki oleh suatu daerah tapi belum tereksplor secara luas. Hal ini menjadi perhatian tersendiri untuk lembaga pers sebagai media penyebaran informasi. Misalnya saja, Kota Bekasi memiliki ragam wisata di beberapa lokasi, seperti Curug Parigi yang menyerupai air terjun Niagara di Amerika Serikat. Selain itu ada juga Taman Sehati, sebuah taman yang hadir di tengah kota industri Cikarang sebagai tempat wisata dan berkumpul keluarga, serta berbagai destinasi wisata lainnya yang memanfaatkan potensi kota. Oleh karenanya, pers memiliki peranan besar sebagai media penyebaran yang dapat menarik masyarakat sehingga kearifan lokal yang dimiliki suatu daerah dapat diketahui. Selain dapat menjadikan tempat wisata yang dikenal, tentu ini akan menambah pendapatan suatu daerah. Ya, Bapak, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nih Pak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pra acara sebelum hari perayaan Pers Nasional ini. Nah, untuk hari puncaknya, ini adalah hari atau momen yang ditunggu-tunggu. Nah, ada apa aja Pak
Pak di hari puncak tersebut? Banyak. Banyak ya, banyak. Jadi selain tadi rangkaian yang disebutkan, hari puncaknya ini nanti pagi ada semacam mini konser juga ya di daerah di Geraha Pariwisata. Di siang harinya kita seremonial. Nanti disambut juga dengan ada acara upacara adat begitu ya, ada kilengser, kita punya kilengser. Sekaligus juga itu tadi memperkenalkan budaya Bekasi juga begitu ya, budaya Sundanya begitu. Ada tarian. Ada penarian juga, ada penampilan tari kreasi Jaipong kolosal. Ini oleh juara 1 kabupaten. Juara 1 nasional juga. Juara 1 nasional juga. Ada 2. Ada 2, ada Eka sama Dwi. Ini siswa SMP, SMA atau Siswa. Masih anak sekolah. Masih anak sekolah. Nah, selain mini konser, kemudian ada perayaan-perayaan seperti tari-tari kolosal, kemudian mungkin ada perayaan lain Pak yang memang ini menjadi klimaksnya dalam perayaan ini. Nanti kita memutar ulang babat Indonesia. Babat Pers Indonesia. Ya. Itu mengenai apa Pak? Jadi tujuannya seperti tujuan Hari Pers Nasional ini, kita ingin memaknai kembali peran pers dalam menumbuh kembangkan kesadaran nasional. Kalau dulu menumbuhkan kesadaran bangsa untuk merebut kemerdekaan. Kalau sekarang mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, mungkin bisa disangkut pautkan dengan tema ya Pak. Nah, temanya itu kan tema pers kali ini ada hubungannya dengan pariwisata tadi. Nah, itu dalam hari puncaknya nanti itu apa sih yang menjadi konsep yang ditonjolkan yang berhubungan dengan tema tersebut? Pertama, kita ingin menampilkan kesenian khas Bekasi. Terus kemudian kita juga ingin menampilkan destinasi-destinasi wisata yang ada di wilayah Bekasi, kabupaten dan kota. Terus kemudian kita ingin menumbuhkan semangat para perumus destinasi-destinasi, baik yang ada di kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa, bahwa pers itu mendorong. Nah, apakah nanti di hari puncak memang ada porsinya tersendiri atau penampilan tersendiri untuk memamerkan potensi wisata kita? Atau bagaimana Pak? Bagaimana nanti acara? Mungkin kalau untuk kita hadirkan satu persatu mungkin agak susah ya. Paling yang masih bisa kita lakukan adalah mengedukasi kepada masyarakat dan undangan begitu ya, yang hadir pada saat acara nanti, bahwa kita punya Rawa Binong, punya tempat wisata Situ Abidin, punya Batu Cepe apa? Iya. Terus kita yang lainnya banyak gitu. Itu Parigi mungkin salah satu termasuk Bisa jadi yang di Kota Bekasi ya. Ya, betul sekali. Baik Bapak, nah untuk acaranya hari puncak ini itu apakah diselenggarakan tepat tanggal 9 Februari atau mengambil hari Valentine? Kita tanggal 14 malahan ya. Nah, jadi di tanggal 9-nya itu kita memang yaitu tadi yang di awal tadi kita bahas lebih ke yang potong-potong dulu yang 9 Februarinya. Di 14 Februarinya itu yang puncaknya itu di Geraha Pariwisata. Geraha Pariwisata. Itu nanti apakah memang tamu undangan yang sudah diundang ini tamu khusus, dan mungkin bisa disebutkan siapa saja tamu undangan yang akan hadir dalam perayaan Hari Pers Nasional? Yang pasti wartawan ya. Yang pasti wartawan, ada 600-an lebih wartawan yang ada di Bekasi Raya. Muspida kita termasuk untuk Muspida, kemudian kelompok sadar wisata juga. Jadi ada Pokdarwis di Kabupaten Bekasi ini ada sekitar 20 kelompok sadar wisata se Kabupaten Bekasi ya, dari Muara Gembong sampai ke Ciparusa gitu ya, sampai Bojong Mangu juga ada gitu ya. Industri juga Kalangan industri juga sudah ada. untuk meningkatkan PSR ya. Pokoknya total kurang lebih insya Allah ada 1.000 orang undangan dari berbagai profesi seperti itu. Nah itu, dan itu akan hadir di hari puncak di Geraha Pariwisata Pak. Ya. Kemudian nah untuk sumber dananya sendiri nih Pak, pastinya tidak membutuhkan uang yang sangat sedikit, melainkan besar. Nah itu sumber dananya berasal dari mana aja Kita Pak? patungan ya. Ya. Patungan? Terutamanya swadaya patungan kita sendiri, Iya. kemudian dari berbagai elemen masyarakat, kemudian ada dari pemerintah juga ikut membantu untuk terselenggaranya acara Hari Pers Nasional di Kabupaten Bekasi. Bupati, wali kota juga insya Allah.
Nah, untuk persentase lebih besarnya nih Pak, boleh dikasih tahu bocorannya dikit, persentase yang lebih besar itu sumbangannya dari mana Pak? Sejauh ini sih kita yang udah jelas sih mungkin sekitar 20% dari kalangan teman-teman wartawan, mungkin sekitar 20% lagi dari unsur lingkungan, masyarakat gitu ya, atau perusahaan, kemudian juga sisanya adalah pemerintah. Berarti pemerintah memang ikut turut mendukung ya Pak dalam majunya pers khususnya di Bekasi Raya ini. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya kami masih akan segera kembali dalam Indonesia Pagi. Menjadi wadah penyebar informasi tidak bisa asal, melainkan harus menjaga nilai kebenaran dan keaktualitasan, agar masyarakat dapat mengonsumsi kebutuhan yang benar-benar berkualitas. Maka dari itu, sinergi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pewarta adalah rantai, mengingat pers menjadi sarana bagi semua pihak dalam menyuarakan aspirasi bagi kalangan minoritas maupun mayoritas. Meskipun pers berada di luar sistem politik, namun keberadaan pers saat ini memiliki posisi yang amat strategis sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pers juga digunakan sebagai media pendidikan untuk publik dan alat sosial kontrol bagi masyarakat. Tak heran jika kehadiran pers saat ini juga sangat diharapkan oleh para pihak untuk dapat mempersatukan perpecahan yang kerap kali terjadi di berbagai daerah. Untuk itu, keberadaan pers juga perlu dijunjung tinggi demi penyajian informasi yang aktual. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama saya Amelia Ratna dan juga narasumber saya Bapak Doni Argal serta Bapak Raihan. Ya Bapak, kita mengulas kembali nih Pak mengenai perayaan Hari Pers Nasional Bekasi Raya yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari nanti. Nah, ini berbicara mengenai tema yang diusung, yaitu ada hubungannya pers dengan pariwisata. Nah, memang sebenarnya hubungannya apa Pak antara pers dan pariwisata itu? Pers itu tentunya penjaga kehidupan. Iya. Semua aspek kehidupan dipegang oleh pers, gitu ya. Termasuk salah satunya adalah kepariwisataan. Nah, kita melihat bahwa saat ini bukan hanya di wilayah Bekasi, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Makanya pemerintah Republik Indonesia mulai menggenjot sektor kepariwisataan. Nah, itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi kami bagaimana pers mampu mendorong sinergi para pihak baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau masyarakat itu sendiri, dan para pelaku industri yang tentunya memiliki kewajiban kontribusi CSR yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan destinasi kepariwisataan. Nah, peran pers itu tentunya sangat penting. Kalau dulu itu kita mendorong menumbuh kembangkan kesadaran nasional untuk merebut kemerdekaan. Sekarang setelah kemerdekaan kita rebut, kita berusaha menumbuh kembangkan kesadaran nasional dari semua pihak agar sinergi bagaimana bisa membangun destinasi wisata yang nanti akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sebenarnya Pak, apa sih yang dilihat oleh pers sendiri? Kenapa bisa kepikiran kok mengangkat destinasi wisata? Memangnya pasti kan bisa ditanya-tanya apakah memang Bekasi ini memiliki gudangnya destinasi wisata, karena memang jarang sekali yang mengetahui. Pertama gini, masalah perbedaan, ya. Perbedaan dinas. Ada dinas tertentu dan dinas A dan dinas B. Gitu. Itu masing-masing ingin menonjolkan kedinasannya. Masuk juga masyarakat, ada masyarakat desa A, masyarakat desa B. Masing-masing ingin menonjolkan desanya masing-masing, keunggulan masing-masing. Nah, kita coba sinergikan, padukan. Kenapa sih tidak bisa bareng? Kenapa tidak bisa sinergi? Karena kalau tidak ada sinergi, maka tidak akan pernah kemajuan. Makanya kita dorong, dan namanya pers sebagai penjaga kehidupan, tentunya banyak hal-hal yang kita ketahui secara intelijen maupun secara wawasan. Jadi kita padukan semua unsur-unsur perbedaan-perbedaan tersebut supaya menjadi satu. Memang setiap tahun kita tematik Pak. Jadi kalau tahun kemarin ya kita tentang lingkungan hidup.
tentang lingkungan. Kalau tahun ini kita tentang budaya dan pariwisata. Seperti itu. Mungkin tahun depan, insya Allah apalagi nanti temanya beda lagi. Nah, Pak, saya penasaran, apakah ini hanya sebatas tema atau memang setelah hari puncak ini ada kegiatan lanjutan? Karena kan ini berbicara mengenai destinasi wisata. Nah, bagaimana cara mewujudkan tema tadi menjadi? Ada. Pertama, ada 13 situ di Kabupaten Bekasi dan 5 situ di wilayah kota. Kita dorong melalui peran pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan provinsi ya. Kita dorong juga melalui peran DPRD, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Dan kita juga mendorong mendorong dari pihak para pemilik lokasi ya, lokasi. Jadi kita dorong 2020 ini insya Allah sebanyak 13 itu di wilayah kabupaten dan kota mampu didorong oleh peran PES menjadi destinasi wisata unggulan gitu ya. Nah, langkah apa yang diambil oleh Dewan PES ini agar bisa mewujudkan tema tadi, Pak? Sesuai dengan temanya kan bersinergi ya, bersinergi dalam membangun pengembangan destinasi wisata. Pertama kita mencoba menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat lokal ya. Terus kemudian mendongkrak anggaran baik dari APBD kabupaten, APBD provinsi, pusat dan kontribusi CSR. Karena tanpa ada dana tentu tidak bisa membangun. Tidak terbentuk juga gitu ya. Tanpa ada masyarakat juga tidak akan bisa dimanfaatkan. Nah, untuk saat ini Pak sudah berapa banyak sih titik-titik destinasi wisata yang ditemukan di beberapa lokasi yang memang itu memiliki potensinya sendiri? Ada 7 Bang ya. 7. Pertama situ Raudinong, insya Allah tahun ini hasil kita genjot akan dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Iya. Terus juga didorong oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Terus ada lagi situ Keper, situ Abidin, situ Cikalahlar, terus juga ada situ Ciberem. Ada beberapa lah gitu, banyak. Dan kita sudah membentuk grup perumus destinasi wisata. Perumus destinasi wisata. Nah, setelah dirumuskannya perumusan ini kemudian berarti langkah selanjutnya yang diambil oleh PES ini itu apa Pak? Apakah memang menyebarkan secara luas besar-besaran gitu agar mendongkrak nama dari destinasi wisata tersebut atau mungkin? Jadi melalui grup komunitas tersebut kita sinergikan seluruh pihak dan kita diskusi di situ. Jadi didongkrak bareng-bareng seperti itu ya. Dan pers di dalamnya ikut bergabung sebagai semacam ikut fokus juga untuk ke dinas-dinas terkaitnya, kemudian sebagai pemilik tempatnya juga untuk agar mau begitu ya tempatnya menjadi tempat wisata yang ada di Kabupaten Bekasi yang lebih dikenal lagi seperti itu. Memang untuk memajukan destinasi wisata itu tidak hanya peran PES sendiri, melainkan itu membutuhkan partisipasi sinergi semuanya. Ya, sinergi. Seperti tema dari perayaan ini ya Pak ya? Iya, harus sinergi. Nah, untuk perayaan puncaknya sendiri nih Pak, sebenarnya nanti apakah ada perayaan tersendiri gitu Pak yang menjadi puncak dari tema pariwisata itu yang nantinya memang sebagai wujud kontribusi antara masyarakat atau wujud sinergi bersama gitu Pak? Di dalam perayaan nanti apakah ada puncak dari perayaan sinergi yang menunjukkan atau simbol menunjukkan sinergi bersamanya? Sinerginya itu yang tadi disebutkan oleh Kang Rehan, yaitu adalah penandatanganan bersama pers, institusi, pemerintah, Pokdarwis, badan usaha milik desa, nanti kita di situ sepakat. Itu sepakat. Itu sebagai buktinya ya? Bukti, ya. Ya, baik. Ya, pemirsa itu tadi bagaimana keseruan kami membahas mengenai Hari Perayaan Pers Nasional 2020 khususnya di daerah Bekasi Raya. Namun pemirsa sayang sekali perbincangan kita sudah usai karena sudah berada di penghujung acara. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami pun Indonesia Pagi akan terus hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Badar TV. Nah, berbicara mengenai perayaan Hari Pers Nasional, tentunya destinasi wisata yang menjadi salah satu tema yang diusung dari Bekasi Raya ini merupakan salah satu hal atau cara agar mendongkrak eksistensi potensi wisata di berbagai pelosok. Nah, pemirsa kami di Bekasi pun khususnya memiliki destinasi wisata yang jarang sekali diketahui oleh orang. Namun kami memiliki video
film ini. Sebelum kami tayangkan, terlebih dahulu saya Amelia Ratna beserta sahabat kerja bertugas kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Desa wisata merupakan wujud sabta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya keperwisataan di daerah. Manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan bagi pembangunan daerah, selain untuk memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada. Desa wisata tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Metode aktivitas konservasi secara fisik merupakan solusi yang umum dilakukan, mulai dari pengadaan fasilitas skala kecil, pelayanan penduduk yang ramah, dan kemasan budaya yang ditonjolkan. Karena konsep wisata pedesaan identik dengan unsur kehidupan masyarakat, tata cara, dan tradisi yang berlaku. Pengembangan desa wisata memerlukan suatu segmen pasar yang tersendiri. Pendekatan informasi dan publikasi yang strategis tentunya memiliki peran sangat penting guna mendorong kunjungan wisatawan. Maka, salah satu strategi mendorong pertumbuhan desa wisata di Indonesia, Perkumpulan Media Online Indonesia menghadirkan desawisata.co.id sebagai wahana interaksi secara langsung dan tidak langsung yang mengulas tentang desa wisata yang berkembang, kehidupan desa, seni dan budaya lokal, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, sarana dan prasarana, keunikan daerah, dan sebagainya. Kami hadir dan menyatu untuk Indonesia. Hai guys, kalian tentu pernah mengulas destinasi wisata Situ Rawabinong. Kali ini kembali saya menuliskan kisah perjalanan wisata di salah satu pesona wisata Indonesia ini. Potensi wisata Situ Rawabinong sangat beragam, menarik, dan unik. Wisata budaya merupakan nilai jual yang lebih ditonjolkan. Selain wisata budaya, komponen wisata lainnya sangat diminati wisatawan seperti wahana air, kuliner, leweng kopi, alam sari, rumah singgah, pemancingan, dan wisata lainnya yang tidak kalah menariknya. Lokasi wisata Situ Rawabinong berada di Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aksesnya sangat mudah, hanya 1 menit dari pintu tol Cikarang Pusat dengan dukungan infrastruktur jalan yang sangat lebar. Badan usaha milik desa setempat mengemasnya dalam sebuah paket wisata petualangan bertajuk Adventure Kebodongkol Rawabinong. Seperti apa bentuknya? Simak terus tayangan ini, catat nomor kontaknya, dan selamat berwisata. Salam.
Iya benar, cerita sambil juga. Oke. Ya. Selamat Hari Pers Nasional. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi? Tentunya masih bersama saya Amelia Ratna dan juga narasumber saya Bapak Doni Adron dan juga Bapak Raihan. Ya pemirsa, tentunya ketika berbicara mengenai perkembangan pers di Indonesia, atau lepas dari seorang tokoh yang begitu berpengaruh terhadap perkembangan pers di Indonesia. Maka dari itu kita simak ikuti perjalanan seorang tokoh pers nasional berikut ini. Raden Mas Djoko Monotirto Adisuryo adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Dikenal juga sebagai perintis Persurat Kabaran dan Kewartawanan Nasional Indonesia. Namanya sering disingkat TAS. Tirto adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan membentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Akhirnya, Tirto ditangkap dan disingkirkan dari Pulau Jawa dan dibuang ke Pulau Bacan dekat Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Setelah selesai masa pembuangannya, Tirto kembali ke Batavia dan meninggal dunia pada 17 Agustus 1918. Beliau juga mendapat tempat yang banyak pula dalam laporan-laporan pejabat Hindia Belanda. Ini disebabkan karena Tirto memegang peranan pula dalam pembentukan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Anggaran dasar Sarekat Islam yang pertama mendapat persetujuan Tirto Adisuryo sebagai Ketua Sarekat Islam di Bogor dan sebagai redaktur surat kabar Medan Priyayi di Bandung. Pada tahun 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional. Dan pada tanggal 3 November 2006, Tirto mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui keputusan Presiden RI nomor 85/TK/2006. Tim redaksi Badar TV. Ya Bapak, mungkin kita bisa lanjutkan kembali nih Pak mengenai perayaan Hari Pers Nasional Bekasi Raya. Nah Pak, untuk perayaan Hari Pers ini akan diselenggarakannya di mana, dan mungkin dari perannya hingga hari puncaknya bisa dijelaskan atau disebutkan tempat-tempatnya di mana? Oke. Untuk puncaknya sendiri tadi sudah disampaikan, tempatnya ada di Geraha Pariwisata Kabupaten Bekasi, di area Stadion Wibawa Mukti gitu ya. Mungkin kalau ini seberangnya tempat kita duduk sekarang ya, gitu ya. Terus nanti rangkaiannya di sana ada penampilan tari jaipong kolosal kreasi, juara 1 provinsi Jawa Barat, ada Dwi sama Eka. Terus juga ada proses penyambutan tamu begitu ya dengan upacara adat di Geraha Pariwisata juga. Kemudian juga nanti ada penandatanganan nota kesepahaman begitu ya, juga di situ ada. Lanjut dengan hiburan gitu ya, seru-seruan bareng lah bersama tamu undangan seperti itu puncaknya. Berarti di Geraha Pariwisata ya. Dan itu tanggal berapa? 14 Februari 2020 ya. Ya, betul. Nah Pak, untuk misalkan ya di pemirsa di rumah ada yang ingin ikut bergabung, dan apakah memang acara ini dikhususkan atau memang terbuka untuk umum? Mungkin bisa dijawab atau dijelaskan oleh Bapak. Ya, terbuka untuk umum ya. Yeah. Terbuka untuk umum, cuman karena kapasitas gedung yang cukup terbatas, kita juga nanti share undangan. Tapi tentunya di luar gedung ini lokasinya bisa menampung lebih dari 2.000 ya. Mungkin kalau misalkan membludak gitu kita keluar. Jadi untuk di area gedung mungkin terbatas undangan. Sebatas tamu undangan. Tapi kalau misalnya pemirsa di rumah ingin ikut, mungkin bisa ya Pak ya. Tapi bagaimana sih cara ikutnya gitu, cara ikut bergabung? Gabung gimana? Dalam perayaan ini. Kalau untuk ikut gabung, mungkin karena itu tadi karena kapasitasnya terbatas, mungkin konfirmasi dulu ke tim kita, gitu ya, untuk konfirmasi bahwa saya mau datang di acara ini, gitu ya. Itu bisa menghubungi tim kita nanti di 0812 9030 4321. Ya mungkin bisa diulangi lagi Bu, Bapak. Di 0812 9030 4321. Ya, pemirsa ada di bawah ini ya untuk keterangan lebih lanjut mengenai kontak person kemudian
atau juga ke sekretaris ya, iya, ke sekretariat kita sekretariat. di Ruko Green Market. Di Green Market ya, pemirsa bisa dicatat lebih lanjut mengenai lokasi serta tempat jika pemirsa di rumah ingin ikut bergabung dalam perayaan Hari Pers Nasional ini. Oke, Bapak, ini untuk acara tersebut, apakah memang dikhususkan tadi itu memang ada tujuannya sendiri, Pak? Apakah hanya wartawan saja yang bisa merayakan World ya? Atau mungkin memang kalau untuk umum itu sengaja biar mengambil partisipasinya atau bagaimana? Ya, kalau pas itu kita kan ketahui ya bahwa sekarang sudah mulai banyak berkembang akun-akun media sosial dan lain-lain. Jadi kita terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk pers dengan kategori jurnalis yang terverifikasi di Dewan Pers, tapi juga terbuka untuk teman-teman, sahabat-sahabat di e-commerce gitu ya, termasuk sahabat-sahabat medsos yang tentunya mereka masuk ke kategori jurnalis warga. Kita istilahnya ya Jurnalis warga? Iya, jurnalis warga. Oh, berarti memang kalau untuk bergabung seperti ini memang ada komunitasnya sendiri yang harus diikuti oleh seorang jurnalis atau bagaimana, Pak, supaya bisa diakui sebagai jurnalis warga? Bagi jurnalis warga yang ingin mendapat pengesahan dari Dewan Pers, tentunya harus mengikuti uji kompetensi wartawan. Iya, betul. Berarti otomatis yang besok akan hadir itu memang benar-benar wartawan sebenarnya gitu, Pak? Wartawan sebenarnya dan para calon-calon jadi wartawan. Sebenarnya gitu ya Mbak Amel ya, setiap pribadi yang punya akun sosmed, entah itu sosial media Facebook, Instagram, Twitter, secara otomatis itu akan jadi seorang jurnalis sebenarnya. Ketika dia posting begitu ya, bikin status, itu kan kadang-kadang melaporkan apa yang dia lihat. Cuman mungkin itu tadi sesuai standar atau tidaknya, paling tidak mereka sudah terpanggil untuk jadi jurnalis, seorang penyampai begitu, menyampaikan informasi di sekitar dia gitu kan, seperti itu. Sesuai harfiah, kalau jurnal itu catatan harian. Catatan harian. Ya baik, Bapak, mungkin bisa diulangi kembali mengenai bagaimana cara pemirsa yang di rumah yang tertarik atau minat untuk mengikuti program perayaan Hari Pers Nasional ini bisa dijelaskan kembali gimana bisa datangnya atau kemudian kontak person kalau person yang bisa dihubungi. Oke. Ya, untuk yang masyarakat yang ingin datang ikutan begitu ya, konfirmasi terlebih dahulu di nomor yang tertera tadi ya, di 0812 90 30 4321. Di situ nanti konfirmasi dulu bahwa akan hadir di acara Hari Pers yang ada di Gedung Pariwisata 14 Februari, atau juga nanti bisa datang ke sekretariat kita di Ruko Green Market Jababeka, seperti itu. Ya, siap. Jangan lupa dicatat ya pemirsa, tanggalnya 14 Februari 2020. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya Indonesia Pagi akan segera kembali.